Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sesungguhnya, wala tamutunna illa, dan janganlah kamu sekalian mati, wa antum muslimun, kecuali sebagai seorang muslim. Ketika kita berbicara masalah kematian, banyak sekali yang terlintas di pikiran saya. Salah satunya adalah hikayat Nabi Harun alaihi salam. Al-Kisah Nabi Harun adalah seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketakwaannya, kealimannya, dan kesolehannya. Ketika Nabi Harun alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit beserta isinya bergetar. Dan ketika Nabi Harun alaihissalam bermunajat kepada Allah, arsy beserta isinya juga ikut bergetar karena kealiman dan ketakwaan Nabi Harun alaihissalam. Karena ketakwaannya ini pula lah, maka Nabi Harun mempunyai sahabat yang sangat dekat. Dan tidak tanggung-tanggung pula sahabatnya adalah malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa. Suatu ketika mereka berdua bertemu di suatu tempat, berkatalah Nabi Harun alaihissalam kepada malaikat maut, wahai sahabatku tercinta, bolehkah saya mengajukan satu permohonan kepadamu? Bolehkah saya memohon sebuah permintaan kepadamu, wahai sahabatku? Maka menjawablah malaikat maut, wahai sahabatku tercinta, aku pasti akan kabulkan permohonanmu, apapun permohonanmu itu. Maka kemudian berkata lagi Nabi Harun alaihissalam, permohonanku adalah satu, tolong kau kabari aku terlebih dahulu sebelum kau cabut nyawaku. Kabari aku jauh-jauh hari sebelum kau ambil ruhku, dan kabari aku jauh-jauh hari sebelum engkau menghadapkan aku kepada Allah Azza wa Jalla, sang pencipta alam semesta, wahai sahabatku tercinta. Sanggupkah engkau kabulkan permohonanku, wahai sahabatku tercinta? Menjawablah malaikat maut, wahai sahabatku, aku pasti akan kabulkan permohonanmu. Setelah pertemuan itu, waktu terus berlalu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan, sampai tidak terasa tahun pun berganti tahun, sampai memasuki pada tahun yang ke-8. 1 minggu sudah mereka tidak pernah bertemu, hingga suatu ketika Allah mempertemukan mereka berdua di suatu tempat. Kemudian berkata Nabi Harun, wahai sahabatku tercinta, gerangan apakah engkau hari ini menemui aku, wahai sahabatku tercinta? Maka menjawablah malaikat maut kepada Nabi Harun alaihissalam, wahai sahabatku, hari ini aku mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku diutus oleh sang pencipta alam semesta untuk mencabut nyawamu, untuk mengambil rohmu dari jasadmu, dan untuk menghadapkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban dari malaikat maut, terkejut luar biasa Nabi Harun, kaget karena perkataan dari malaikat maut. Maka berkata Nabi Harun, wahai sahabatku tercinta, apakah engkau telah lupa? Pernahkah kau ingat bahwa dahulu aku pernah mengajukan satu permohonan kepadamu, bahwa tolong kabari aku jauh-jauh hari sebelum kau cabut nyawaku. Kabari aku terlebih dahulu sebelum kau ambil rohku dari jasadku. Dan tolong kau kasih aku kabar terlebih dahulu sebelum kau hadapkan aku kepada Allah Azza wa Jalla, agar aku bisa mempersiapkan diri untuk menghadap sang pencipta alam semesta. Apakah kau sudah lupakan janjimu, wahai sahabatku tercinta, malaikat maut? Maka menjawab malaikat maut dengan berurai air mata, dengan wajah yang memerah, wahai sahabatku tercinta, Nabi Harun, Nabi Allah alaihissalam, apakah kabar yang selama ini aku kasihkan kepadamu tidak pernah sampai kepadamu, wahai Nabi Harun alaihissalam? Apakah kau tahu bahwa rambutmu yang dulu hitam legam sekarang menjadi putih itu adalah kabar ataupun surat
yang jauh-jauh hari aku kabarkan kepadamu. Apakah engkau tahu, wahai sahabatku, kulitmu yang dulu kencang sekarang menjadi keriput, itu adalah kabar yang jauh-jauh hari aku kasihkan kepadamu sebelum aku ambil rohmu dari jasadmu, wahai sahabatku tercinta. Dan apakah engkau tahu, wahai sahabatku tercinta, tenagamu yang dulu kuat, gagah perkasa, sekarang lemah lunglai, tidak punya tenaga sama sekali, itu juga merupakan SMS yang jauh-jauh hari aku kabarkan kepadamu. Apakah engkau tahu bahwa itu semua adalah kabar dariku, wahai sahabatku tercinta? Dan apakah engkau tahu, selama ini aku menahan rindu ingin menemuimu. Aku tidak pernah bisa menemuimu karena semata-mata aku akan kabulkan permohonanmu, wahai sahabatku tercinta Nabi Harun alaihissalam. Aku rindu kepadamu, wahai sahabatku. Mendengar jawaban dari malaikat maut, terkaget luar biasa, tersadarlah Nabi Harun alaihissalam. Ternyata selama ini malaikat maut tidak mau menemuinya karena semata-mata mau mengabulkan permohonannya agar dia bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan jauh-jauh hari, namun tidak sadar bahwa Nabi Harun selama ini malaikat maut telah memberikan kabar kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kalian semua, saya, apakah sudah pernah ada yang mendapatkan kabar, telegram ataupun SMS dari malaikat maut? Kalau kita sudah mendapatkan kabar, berarti kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena banyak sekali orang yang mati, banyak orang yang meninggal tanpa pernah dikasih kabar, tanpa pernah sekalipun dikasih informasi oleh malaikat maut bahwa mereka akan dicabut nyawanya. Kita masih diberikan keberuntungan karena masih diberi kabar oleh malaikat maut atau malaikat pencabut nyawa agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Hadirin pemirsa, beruntunglah kita yang masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam ayat yang lain, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin." Dan akan datang kepada kita, pasti akan datang kepada kita, salah satunya adalah kematian. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, pencipta alam semesta. Wa basyirish sabirin, agar kita menjadi orang-orang yang bersabar. Inna lillahi, bahwa segala sesuatu makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya, kita semua akan kembali kepadanya, Allah sang pencipta alam semesta. Barakallahu li wa lakum, taqabbalallahu minkum. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.